topik di beberapa hari ini kan bahasnya tentang apa aja? Nah, tentang ini ya, tentang kalau sebelumnya kan analisis ya, yang terakhir itu tentang grafik ya, Matplotlib kan, sama Sibon ya. Terus ini baru 2 hari ya, baru 2 kali kan. Yang tadi bahas apa? Tadi itu bahas soal Tentang bikin aplikasi Streamlit ya. sama Flux, Pak. Oke, ya betul-betul. Nah, oke, yang ini dulu ya, yang tentang navin grafik itu sebenarnya kan kita sempat coba ya kemarin-kemarin ya, cuman belum tadi baru dibahas detail sama Mbak Ninit ya tentang grafik ya. Nah, itu ada pilihan tuh Matplotlib sama Seaborn ya. Nah, jadi nanti teman-teman tuh kalau pakai jadi itu kepakainya di mana? Kepakainya pada saat nanti ini ya, pada saat ini ada dua dalam konteks data science atau dalam konteks machine learning gitu. Kalau dalam konteks machine learning biasanya di tahapan ini nih apa namanya? Memahami data kan. Jadi pada saat kita mau bangun machine learning kita harus kenal datanya ya. Kita coba pahami kan datanya dengan cara ya salah satunya ya dibaca datanya ya, tabelnya kayak kemarin kita lakukan. Kemudian kita lakukan exploratory analysis kan. Kita coba pahami dari sisi statistikanya gitu kan, terus grafiknya, sebarannya dan lain-lain. Nah, grafiknya kan dipakai di situ tuh, ya kan? Itu dalam konteks machine learning. Jadi karena machine learning kan outputnya apa sebenarnya kan model ya, gitu kan. Nah, tapi kalau dalam data science, grafiknya kepake dalam buat apa? Dalam buat laporan ya, report ya. Misalkan ada anak apa? Ada analisa kan kemarin macam-macam ya, ada analisa deskriptif ya, ada analisa diagnostik dan lain-lain gitu kan. Nah, dari analisa itu kan sebenarnya apa ya, hasilnya kayak berupa mungkin hasil analisanya ya, atau mungkin kesimpulan atau apa gitu. Nah, itu disampaikan dalam bentuk grafik seperti itu kan ya, dalam bentuk grafik-grafik. Nah, itu kalau data science jadi yang belum sampai ke machine learning ya. Nah, nanti grafik-grafik itu yang dibaca oleh si user ya kan, dibaca oleh usernya. Usernya siapa? Kalau data science kan mungkin ada tim bisnis, tim marketing gitu ya, atau tim produk ya, atau tim manajemen yang lain yang memang butuh data itu. Nah, dia kan akan lebih mudah kalau bacanya dengan grafik kan ya, seperti itu. Nah, nanti grafik itu dibacanya lewat apa? Bisa jadi satu ditampilkan di apa? Di notebooknya gitu ya, tapi dibikin yang mudah dipahami gitu. Dengan apa? Dengan markdown ya, dengan keterangan, dengan gambar kayak gitu. Dan dari nanti kan dari apa namanya? Dari Jupyter Notebook kan bisa di itu tuh, bisa diekspor jadi PDF gitu kan, bisa kayak gitu tuh. Diekspor jadi PDF ya, atau jadi dokumen atau jadi HTML tuh bisa seperti itu. Yang kedua, mereka bisa baca juga dari dokumen yang diekspor itu. Makanya grafiknya em, sebaiknya mudah difahami oleh orang lain yang baca. Nah, yang ketiga, kadang-kadang ya, kalau teman-teman ada jadi data scientist, mereka nggak baca Jupyter Notebooknya, tapi diminta presentasi ya dengan PowerPoint gitu. Jadi gambar-gambarnya udah jadi di capture ya, ditaruh ke PowerPoint kayak gitu. Dan makanya kan kemarin belajar tentang apa bagaimana membuat grafik yang baik seperti itu ya. Grafik yang baik itu seperti apa? Karena at the end yang baca grafik itu nggak kita aja, tapi bisa jadi orang lain ya. Dan jangan sampai informasinya itu jadi apa ya? Jadi salah salah ini ya, salah komunikasi atau mungkin salah dipahami ya dari yang kita maksudkan dari yang kita coba maksud ya seperti itu. Nah, sebentarnya recordingnya udah jalan belum ya? Sudah ya. Record stop. Oke, udah. Oke, kita coba review sedikit ya sini ya. Nah, kalau kemarin kan sempat lihat ya Matplotlib sama Sibon. Kira-kira kalau ngelihat sekilas kemarin lebih mudah yang mana? Ada yang ini nggak? Ada yang punya punya apa? Mungkin preference nggak? Lebih mudah atau lebih kan anaknya kayaknya pakainya yang ini nih gitu. Atau belum sama sekali? Ada? Sering-sering ya sebentar. Nah, screen itu kelihatan ya.
Oke. Nah, jadi kan ada Matplotlib, ada Seaborn ya. Itu sebenarnya kayak package aja kan, library yang digunakan untuk membuat grafik lewat Python gitu ya. Nah, mana yang mau dipakai itu sebenarnya opsi aja, pilihan aja kan. Mau pakai Matplotlib boleh, mau pakai Seaborn boleh, fungsinya sama gitu ya, bikin grafik. Tinggal nanti mana yang lebih convenience aja gitu, yang lebih nyaman aja. Atau mau pakai kombinasi dua-duanya juga boleh gitu kan, seperti itu. Tapi prinsipnya eh, ketika kita butuh untuk membuat grafik dari Jupyter Notebook, kita bisa bikin grafiknya dengan salah satu package itu ya, seperti itu. Nah, ini kemarin kan kalau bikin grafiknya ada semacam guidelines-nya gitu ya, seperti ini nih. Bisa dibaca sama-sama ya di depannya. Oke, ini ya kita kita lihat ya. Yang pertama menyampaikan informasi yang ingin Anda sampaikan gitu kan. Jadi maksudnya grafiknya itu tentu kita buat ya, isinya itu berisi sesuatu yang memang kita ingin sampaikan ya. Jadi kita nanti kan mesti pilih grafik gitu kan yang sesuai. Kita mau menunjukkan trend line misalkan. Tentu yang paling pas itu apa? Line chart gitu ya. Kita mau menunjukkan mungkin apa? em, apa itu kalau yang terkait waktu ya. Kalau menunjukkan frekuensi misalkan ya. Frekuensi kuantiti dari masing-masing apa kategoris gitu ya. Mungkin kita cocoknya bar chart kayak gitu-gitu. Jadi kita nyari grafik yang sesuai. Nah, nanti kita lihat ya yang grafik yang baik, yang enggak itu seperti apa. Ini review aja kan udah belajar kemarin ya. Yang kedua, gunakan label ya. Maksudnya ini apa nih? Kasih label ya. Kalau grafik itu kan selain grafiknya ada labelnya kan. Sumbu X, sumbu Y itu apa tuh? Maksudnya kadang-kadang ada orang bikin grafik tuh X ada angkanya tapi nggak kasih penjelasan tuh apa gitu ya. Jadi orang baca bingung ini apa sih? Ini angka maksudnya apa gitu ya. Eh, menjelaskan tentang apa, satuannya apa itu nggak jelas. Sumbu Y juga sama. Kadang orang munculin angkanya aja. Terus orang diminta tebak sendiri itu maksudnya apa gitu kan. Ini apakah itu harga atau apa itu nggak jelas gitu ya. Nah, terus yang nomor tiga nih, ya nomor tiga ini hindari noise. Noise ini apa sih maksudnya? Noise ini adalah, jadi gini, kalau bikin grafik ya, hindari sesuatu yang kelihatannya apa ya, yang nggak perlu, yang nggak penting, yang nggak nambah informasi ditampilin gitu. Contohnya apa? Warna yang berlebihan gitu ya, atau kebanyakan warna yang berlebihan misalnya kita merasa bahwa kalau warna-warni bagus gitu ya, terlalu apa warnanya sangat variasi itu bagus. Kata siapa itu noise gitu ya. Bahkan yang bagus itu ada gini. Kalau sampai itu kita buang, informasi tetap sampai, itu artinya harus dibuang gitu ya. Saya kita bikin 4 warna. Kalau kita bikin 3 warna, informasi masih nyampe nggak? Masih kalau masih nyampe berarti yang satu ini nggak perlu ada nih, gitu kan? Buang tuh. Kalau dari 3 warna kita buang jadiin 2 warna, informasi masih nyampe nggak? Masih eh, bisa terkomunikasikan nggak dengan baik ya tanpa ada kehilangan informasi? Kalau bisa berarti udah berlebihan tuh warna ya. Buang warnanya, sisain 2 gitu. Kalau misalnya kita buang lagi, informasi jadi nggak mudah difahami, jadi susah difahami ya berarti udah cukup seperti itu. Itu contoh warna aja. Yang lain juga sama, kayak kan di grafik itu ada garis gitu ya, lain-lain. Kalau misalnya garis ini saya buang kan biasanya kita suka bikin apa tuh grid ya, kotak-kotak gitu tuh. Itu nambahin informasi atau enggak? Kalau enggak ya noise jatuhnya ya. Buang aja. Nah, menghilangkan informasi enggak bikin orang susah baca enggak? Kalau enggak ya udah buang gitu. Jadi bikin simple ya. Enggak terlalu rame kayak gitu. Ya, yang nomor 4 juga sama ya, gunakan warna secara bijaksana ya. Bukan berarti yang warnanya paling banyak paling baik enggak gitu ya. Warna itu ada tujuannya ya. Tujuannya kan komunikasi gitu kan. Kalau misalkan warna yang banyak itu kita bisa buang jumlah warnanya jadi mungkin jadi 2 aja udah cukup ya 2 aja. Bahkan bisa jadi nggak perlu ada warna ya. Kalau dengan tanpa warna informasi masih nyampe, masih masih apa masih bisa dipahami dengan baik ya nggak mengaburkan informasinya gitu, mungkin bisa dibuang juga gitu ya. Nah, terus berikan keterangan legend ya jika diperlukan. Nah, ini kalau misalnya kita bikin grafik ada banyak warna gitu ya, ada 2 atau 3 tapi kita nggak kasih penjelasan warna ini maksudnya apa gitu ya, seperti itu. Tambahin legend gitu ya, seperti itu. Perhatikan skala ya, di X dan Y-nya skalanya apa gitu misalkan. Nah, karena em, kadang-kadang gini, apa ya, angka satu dengan angka yang lain ya, misalkan kelipatan 5 gitu, tapi ternyata skalanya nggak diperhatiin ya. Yang satu mungkin kelipatan 10 gitu ya, tapi dibikin
skalanya sama dengan yang 5 gitu. Jadi kan jadi bias gitu kan seperti itu. Nah, berikan anotasi ini maksudnya apa ya? Anotasi ini maksudnya kalau di grafik di atasnya itu kita kasih keterangan yang kita mau highlight itu apa, kasih kayak teks gitu ya, tulisan seperti itu. Dan 8 nih jaga kesederhanaan. Intinya sih gini, makin simple makin baik ya, tapi dalam dalam simplicity itu maksudnya informasi tetap nyampe kayak gitu. Nah, ini sekarang kita kita lihat ya nanti ya. Saya sebelum masuk sini kita lihat di sini area contoh. Ya, kita jawab sama-sama nih ya. Ini aku sambil lihat kasih kodenya ya di sini ya, cara bikinnya di Matplotlib. Jadi teman-teman nanti nggak perlu jadi apa dua-duanya dipakai ya, Sibon sama Matplotlib. Rata-rata sih bisa ya. Jadi kalau Matplotlib mau bikin grafik ini, Sibon juga bisa gitu. Sibon mau bikin grafik seperti ini, Matplotlib juga bisa. Nanti kita lihat perbandingannya. Tapi ini sebelum ke sana kita lanjut yang tadi dulu ya. Ini ada kode Matplotlibnya, tapi kita mau cek apa yang bikin grafik ini jadi nggak baik gitu. Ada yang tahu nggak? Kenapa ini nggak baik? Nggak sesuai best practice-nya. Karena titik-titiknya nggak Monggo, ada, Kak. nggak ada titik-titik. Ya, apa gimana tadi? Tadi yang jawab siapa? Ana ya? Siapa? Ana atau Marisa? Iya, Kak, nggak ada titik-titiknya itu. Oh, Michelle. Oke, nggak ada titik-titiknya. Yang ini. Iya, Oke, nggak ada titik-titiknya. Titiknya di mana harusnya? Di sini ya maksudnya ya? Atau di sini maksudnya garis-garis gitu? iya biar lebih poinnya jelas gitu gimana. Oke, oke kita tambung dulu ya misalnya ya. Ada lagi nggak yang nemuin? Nggak ada labelnya, Kak. Betul ya, nggak ada labelnya ya. Ini yang kelihatan jelas ya. Ini contoh gini, grafik ini sebenarnya mau informasiin apa sih ke user gitu kan? Ini ada angka, ini apa nih gitu? Ini jam, hari atau apa gitu kan juga nggak jelas kan? Ya kan? Ini apa nih 2 3 4 5 nih apa sebenarnya gitu kan? Ini grafik. Ini apa sih harga gitu atau apa gitu kan? Atau quantity kan nggak jelas ya. Jadi orang bacanya kan nebak ya. Kecuali mungkin orangnya ceritain gitu, cuman dari sisi grafiknya nggak menginformasikan ya kalau orang baca sendiri nggak tahu gitu ya. Terus apalagi di sini kalau kita lihat yang jadi orang kalau baca grafik ini bertanya-tanya ini komunikasiin apa sih gitu kan? Ini bicara X-nya apa, Y-nya apa nggak jelas, terus nggak ada judulnya juga ya. Ini tentang apa sih informasi apa yang mau disampaikan seperti itu ya? Itu yang kelihatan jelas ya. Oke, betul. Itu yang pertama itu jawabannya. Nah, kalau yang lain ada lagi yang nemu atau udah semua? Oke ya, seperti itu ya. Ya, ini ya jawabannya ya. Grafik ini tidak memiliki label, sumbu, judul, keterangan yang jelas ya, sehingga sulit dipahami ya. Jadi kalau orang baca ini sering banget nih. Orang bikin grafik gini ya. Kalau mungkin teman-teman nanti kerja ya, kadang-kadang ada orang presentasi ngasih grafik begini, terus yang apa ngeliat tuh bingung ini apa gitu ya. Ini informasi apa sih gitu kan? Nah, syukur kalau yang presentasi jelasin ya. Tapi udah bikin orang bingung duluan tuh dia. Seperti itu kan. Kalau di dokumen lebih nggak jelas lagi ya, karena nggak ada yang nyeritain kan. Ini contoh yang kedua nih, kita lihat ya. Oke, ini apa nih yang nggak baiknya? Ada yang tahu? Monggo. Ini ada garisnya ya. Oke, ini sama ya, nggak ada labelnya ya, X dan Y-nya gitu, nggak ada labelnya X dan Y, nggak ada judulnya juga, jadi nggak jelas ya, sama kayak di atas. Meskipun ada garisnya. Nah, pertanyaannya gini, garis ini perlu nggak sih? Gunanya apa garis ini? Kira-kira ada yang tahu? Monggo ada yang tahu? Ini garis apa gunanya buat apa nih dipasang di sini?
Ayo. Nah, jadi kayak garis gini ya, garis gini. Ya, Fatimah mau jawab Buat jadi penanda yang atau XY-nya bukan Pak. Nilai XY-nya kayak 2 itu sampai garis ini gitu batasnya. oke. Ini ya maksudnya ya. Jadi Iya maksudnya betul. oke. Nah, mungkin tujuannya seperti itu ya untuk nunjukin ini di mana gitu kan. Misalnya kayak di sini ya, ini di 3 sama di 6 gitu ya. Kalau di sini di mana gitu kan. Nah, tapi gini, nanti gini. Pertanyaannya gini, mungkin itu jadi bisa membantu itu. Cuma pertanyaannya, kalau sampai garis-garis kotak ini kita buang, apakah orang masih bisa mengetahui titik-titik apa itu di mana dan di mana gitu kan? Tadi catat di sini kan untuk 3 dan 6 ya. Yang di sini ya, membantu ini di x 3 di 6. Tapi kalau garisnya kita buang, apa orang masih bisa baca dengan masih bisa pahami di situ? Kalau masih bisa, misalkan berarti sebenarnya garis-garis ini nggak perlu gitu. Ini jadi noise aja. Jadi bikin apa? Bikin rame tapi nggak ada value add-nya gitu. Mungkin lebih bagusnya begini gitu ya. Kayak orang baca begini, ada titik di sini misalkan. Orang masih bisa lihat, oh ini 3 dan 6 gitu ya. Nah, jadi ini masih lebih oke dibanding yang ini ya. Karena ini jadi noise nih yang kotak-kotaknya nih. Gitu ya. Tapi tetap yang ini tadi nggak ada label masalah tuh ya. Oke, kita lihat lagi ya. Ya, grid ini terlalu padat ya. Ini bikin jadi berantakan, ini jadi noise jatuhnya. Karena tanpa garis ini pun orang masih bisa tahu kok kalau misalnya ada titik di sini ini 5 dan 10 gitu kan. Masih bisa kayak apa? Kita kayak bikin garis sendiri di otak gitu ya. Kita bisa tahu gitu kan seperti itu. Oke, kalau ini nggak begitu jelas sih masalahnya di mana. Selain label ya, ada yang tahu? Mungkin dari warna garisnya juga Pak kurang kelihatan. Betul ya. Ini apa ya? Warna garisnya ya sama warna belakangnya itu kurang ini apa namanya? Kalau dari teori warna ya belajar UI UX kemarin tuh kayak agak saru gitu ya, nggak kontras Iya. begitu ini. Ini benar warna ya. Ini pink sebenarnya. Di belakangnya backgroundnya putih gitu ya, seperti itu. Jadi agak sulit dibaca gitu ya. Meskipun sebagian orang sih kelihatan ya. Tapi akan lebih jelas lagi kan kalau kayak gini ya, hitam atau biru gitu kan. Oke, ada lagi di sini. Ini sama nih sebentar ya. Ini sama. Nah, kalau ini selain ini apa? Selain label ya sama judul, problemnya di mana kira-kira? Yang ini nih. Yang tahu? Selain label ya, label emang ada masalah ya, nggak ada ya sama judulnya ya. Yang tahu di mana masalahnya? Mungkin dari nilai sumbunya Pak kayak yang 1.000, 1.500 Hmm. itu. Oke, betul Irsyad ya. Nah, jadi ini lebih tadi lebih ke arah apa ya? Sebenarnya kayak kelihatan nggak ada yang salah ya. Cuman ini lebih ke arah kalau sejauh mungkin kita bisa ngurangin noise akan lebih baik ya. Kayak 5.000, 4.500 ya. Ini bisa lebih kita ini kan orang bacanya jadi panjang banget gitu ya. Kayak apa? Jadi kayak padat gitu rame. Mungkin akan lebih sederhana kalau kita tulis di sini misalnya apa ya? 1,5 sorry. Misalnya kayak dia dalam ribuan gitu. Ini jadi lebih pendek nih. Di sini ada tulisan dalam ribuan gitu ya. Jadi ini lebih pendek ya kayak gitu. Nggak rame banget kayak gini gitu. Seperti itu. Ini jadi penuh. Oke, bener bener ya. Ya. Nah, satu lagi ada lagi nih. Ada yang tahu skalanya ya? Bayangin lihat nih. Ini ke sini 500 jaraknya kan? Ini ke sini 500. Tapi ini ke sini apa? Ini kan kayak malah setengahnya dari 500 ya. Ini kenapa 1.000? Ya kan? Betul nggak? Masalah kan? Skalanya nggak bener nih. Ya kan? Ini kita lihat deh. Ini ke sini si 500 jaraknya segini. Ini si 500 jaraknya segini. Ini jaraknya 1.000 kok malah lebih pendek gitu ya. Ini skalanya nggak bener ya. Yang ada harusnya dia 2 kali lipat dari ini nih. 1.000 1.000 tuh di sini gitu kan. Seperti itu. Ini nol. Ini jadi misleading apa misleading orang-orang gitu ini kayaknya 1.000 tapi dikit gitu ya padahal 1.000 tuh banyak tuh 1.000 tuh di sini harusnya tuh mulainya kan ya
Nah, ini apa lagi nih kira-kira? Nah, ini agak bagusan nih, lihat ya. Ini ada label ya, udah agak bener nih. Ada label X, ada label Y ya. Ini juga nggak terlalu rame ya. Nah, ini memang angkanya sedikit sih ya. Oke, ini problemnya. Ada yang tahu? Nggak jelas ya ini ya. Titik garisnya berantakan, Kak. Titik Garisnya berantakan. Oke, garisnya berantakan. Coba kita lihat ya. Iya, iya. Grafik ini terlalu rumit dengan menggunakan dua garis pada satu grafik. Iya, tanpa memberikan label yang jelas untuk setiap garisnya. Oke. Nah, ini contoh yang baik ya kita lihat ya. Nah, ini nih ya ini ya. Ini yang baik ya. Ada jelas kan, ada title-nya, ada apa namanya? Ada label ya, X, ada label Y ya. Nah, ada grade-nya, tapi grade ini bisa kita buang sebenarnya kalau ini bisa kita buang tanpa mengurangi informasi ya. Ini bisa kita buang jadi lebih bersih gitu. Ini ngurangin noise namanya yang kotak-kotak ya. Tapi kalau nggak dibuang pun ya sebenarnya informasinya sama ya. Antara dibuang atau enggak informasinya sama. Cuman kalau dibuang jadi lebih bersih aja gitu ngelihatnya. Ya ini juga ya. Ada label orang bisa baca di sini kan. Oh ini produk toh gitu ya. Oh ini apa sih sebenarnya? Oh ini harga pendapatan ya. Dalam satuan ribuan berarti ini bukan 5.000 7 juta ya seperti itu kan. Ini grafik tentang apa? Tentang perbandingan pendapatan A dan B kayak gitu. Ini sama ini contoh beda grafik aja ya. Ini grafik scatter plot namanya. Ini grafik histogram ya. Sama juga ada label sumbu X, sumbu Y ya. Sebenarnya kalau yang kayak gini ini basic banget ya. Kalau sampai nggak ada gitu ya orang bingung. Misalnya kayak gini nggak ada labelnya, ini juga nggak ada labelnya. Ini maksudnya apa? Maksudnya apa? Ini juga informasi tentang apa gitu kan? Itu basic. Tapi kalau ada lagi yang terkait warna gitu itu udah agak ini sih udah agak apa ya? Bukan basic things lagi. Misalnya pemilihan warna gitu ya atau mengurangi noise kayak gini juga noise banget kan kotak-kotaknya ini buang aja garisnya sebenarnya. Yang ini ya yang nggak perlu ini kayak gitu. Oke, kalau kode-kodenya masih udah pada familiar belum kode-kode bikin grafik ini? Kayak gini kita lihat ya. Ya kita coba lihat ya di sini ya. Ini sederhana ya. Yang kita perlu lakukan apa sih kalau mau bikin garis grafik ya? Yang pertama import ya di sini kan import library-nya apa? Matplotlib titik pyplot gini kan sebagai objek apa handle-nya plt gitu ya. Kalau di sini kan data ya bisa dari data frame-nya Panda atau ini kan diisi cuman sebagai list aja gitu. Terus nanti kayak gini nih plt.plot sumbu x, sumbu y gitu ya. Kalau ini untuk line graph ya. X labelnya itu yang bawah kan. Y labelnya untuk yang ini ya. Title-nya untuk yang ini. Terus bawahnya show gitu kan. Tampil deh semua. Oke, kita lihat contoh yang lain ya. Kalau bar chart bedanya apa lagi nih? Bar chart bedanya di sini aja nih. PLT bar ya. Kalau tadi PLT apa? PLT plot ya. Ini line chart ya. Kalau bar PLT bar sisanya sama gitu kan. Kategoris dan values. Ini X-nya ini Y-nya gitu ya. Nah, pie chart ya. Pie chart memang ada beberapa referensi bilang pie chart tuh sebaiknya nggak digunakan gitu karena susah dibaca. Susah dibaca sebenarnya kalau informasi yang kita mau sampaikan itu tentang ini. Masih gini, kayak gini sama gini ya 15 sama 20% kan kita agak susah bedain ya kalau nggak ditulis angkanya kita susah beda ini bedanya berapa gede sih jaraknya ya gitu kan. Karena karena agak susah nih ya kan. Kalau yang ini clear lah gitu kan beda sama yang ini. Tapi yang ini sama ini kalau nggak ada angkanya misalkan secara intuitif kita agak susah apa eh, ini lebih gede yang ini apa yang ini gitu ya. Seperti itu makanya dianggap
ini kurang baik seperti itu. Nah, tapi kadang-kadang orang pakai juga untuk ini ya, untuk bikin percentage kayak gini ya. Percentage untuk mengetahui ini bagian dari keseluruhan gitu, persentasenya berapa, tapi ditulis gitu. Kalau nggak ditulis orang jadi apa ya? Jadi yang kayak gini sama gini nih, tipis-tipis gini orang agak saru. Kayak ini sama ini orang juga nggak bisa bedain nih ya, 30 sama 35. Kalau nggak itu orang nggak tahu gitu kan. Gedean ini gitu kan seperti itu. Itu yang kenapa pie chart dianggap beberapa referensi itu kurang kurang bagus untuk dipakai ya. Kalau bisa nggak pakai pie chart lebih bagus kayak begitu. Nah, bahkan kalau kita lihat ini kan matplotlib ya. Kalau di Sibon nggak bisa loh bikin pie chart ya. Kalau yang lain-lain dia bisa kayak gini, Sibon bisa, kayak gini bisa. Tapi kalau gini nggak ada dia kodenya ya. Saking dihindarinnya gitu dia nggak siapin kodenya kayak gitu. Ya ini bedanya di mana? Di pie ini aja kan. Kalau tadi pakai apa bar, yang satu lagi pakai plot, ini pakai pie. Ya sama parameternya agak sedikit beda ya di sini size-nya, ini labelnya gitu ya. Nanti dicobain ya teman-teman. Ini nah kita lihat ini berikutnya ya. Aku mau kasih lihat perbandingan kodenya si Panda dan Panda lagi. Matplotlib sama Sibon ya. Ini kita lihat ya. Ini sama-sama bikin grafik seperti ini. Ini apa? Grafik line ya, garis ya. Yang atas ini Matplotlib, yang ini Sibon. Jadi salah satu aja kalau mau pakai, nggak mesti dua-duanya gitu kan. Tinggal mana yang preference aja sih. Kalau aku biasanya lebih familiar pakai Matplotlib dibanding pakai ini gitu. Yang ini ya. Tapi kata orang kalau ini grafiknya tampilannya lebih bagus kayak gitu ya. Nanti kita lihat ya. Lebih bagus atau enggak. Ini coba lihat deh perbandingannya ya. Ini kodenya Matplotlib, ini Sibon. Mirip-mirip ya. Ini plot, line plot gitu aja kan. Label, label, title, title sama tuh. Ini PLT ya. Ini SNS nih di sini ya. Yang ini line plot ya. Seperti itu. Ininya pakai punya Matplotlib. Nah ini kita lihat ya. Ini Sibon, ini Matplotlib. Ya beda gini gini aja nih tampilannya ya. Birunya agak sedikit lebih muda gitu ya. Nah kita lihat lagi grafik barnya. Ini pakai bar plot gitu ya. Ini pakai bar gitu. Lihat ini, ya kurang lebih sama ya kayak gitu kan. Ini Sibon, ini Matplotlib. Nah, ya. Oh ini sama ini bar plot bukan scatter plot ya. Oke. Ini kalau mau coba ya, ini aku sharing linknya di sini. Di ini aku sharing ke chat ya kalau mau coba. Mana chatnya ya? Chat. Oh ini. Ini kalau mau coba-coba ya di kutak-katik sendiri gitu di linknya. Oke. So far di sini ada pertanyaan. Mungkin kalau ada pertanyaan silakan untuk ini ya. Nah, jadi kesimpulannya ini kepakainya nanti pada saat ini ya apa data exploratory analysis ya kalau untuk di mesin learning. Kalau di data science ya bikin laporannya gitu ya, reportnya, bikin analisisnya dalam bentuk grafik. Oke, ya kalau nggak ada pertanyaan kita lanjut ya. Oke.
Oke, aku mau tanya deh, bikin kayak gini kalau temen-temen perhatiin susah atau enggak sih atau gampang sebenarnya sih nggak terlalu inilah nggak terlalu apa ya nggak terlalu kompleks lah kayak gitu ya. Kira-kira gimana bikin grafik-grafik kayak gini? Ngeliat codingnya ya, ngeliat ini contoh codingnya gitu masih sesuatu yang visible nggak? Atau mudah nggak? Gimana kira-kira? Atau sebenarnya asing gitu? Ya Irsyad silakan. Izin Pak, kalau menurut aku Mm-mm. lebih susah pikirin nampilin yang mau ditampilinnya apa gitu Pak. Karena kalau coding tuh Oke. masih bisa dicari gitu. Cuman kalau mikirin Mm-mm. ide apa yang buat ditampilinnya kadang susah di situnya gitu. Yang buat nyari informasi strategis apa. Hmm. Oke, oke. Kalau grafiknya nggak susah gitu ya secara coding ya. Yang susah itu informasinya mau dicari gitu ya. Yang ditampilin ya. Oh Iya itu Pak, type karena of harus analisisnya. Ha. proses dulu maksudnya. Ya gimana Irsyad? Suaranya hilang. Iya, karena menurutku kalau misalnya mau nampilin sesuatu kan harus dibaca dulu datasetnya gitu. Sama kayak dicari apa Mm-mm. gitu yang sekiranya kayak buat ditampilin. Iya, iya. Betul ya. Yang susah itu pekerjaan analisisnya ya, gitu kan. Menganalisanya kemudian sehingga kita bisa sampai pada suatu apa ya kayak insight gitu ya atau bisa berupa insight, kesimpulan atau rekomendasi gitu kan dari data itu terus kita tampilkan gitu ya informasi apa gitu ya. Jadi nemuin itunya ya, nemuin insight-nya itu. Ya, ya itu yang susahnya sih memang menganalisanya ya. Kalau kalau ini kan kalau kita sudah sering ya coding-codingnya kita bisa berulang-ulang terus codingnya mirip-mirip begini sebenarnya. Itu. Oke, thank you Irsyad ya. Oke, jadi ini jadi nggak ada challenge ya ini ya, nggak ada kesulitan ya seperti itu. Tinggal sering dipraktekin aja ya bikinnya. Sebenarnya nanti kalau pada saat mesin learning nggak begitu banyak pakai sih grafik ya. Karena grafiknya sendiri kan sebenarnya kayak kemarin kita lihat masih bisa dibantu pakai apa? Yang tanpa coding ya, ditampilin gitu ya. Atau kalau mau nampilin pun kadang-kadang sesekali aja tuh, sesekali ya. Kecuali kalau memang masuknya ke data scientist akan lumayan banyak sih pakai ini ya, grafik-grafik kayak gini. Seperti itu. Tapi kalau teman-teman kan sebenarnya fokusnya ke machine learning seperti itu ya. Tapi perlu tahu sih ini ya, grafik-grafik ini gitu ya. Oke. Nah, berikutnya kita masuk gini. Kalau kalau dari grafik udah nggak ada pertanyaan ya. Berikutnya kan tadi pagi belajar apa tentang Flash sama Streamlit gitu ya. Flash sama Streamlit. Nah, itu udah ada yang tahu belum? Udah ada yang tahu belum bedanya apa? Atau udah mau pakai yang mana nanti? Udah ini udah sempet ini belum sempet kebayang belum mau pakai yang mana atau bedanya apa sih Streamlit sama Flash gitu ya? Oke, belum ya. Oke, jadi gini, sebenarnya kayak Flash maupun Streamlit maupun Flash ya sama-sama pakai Python gitu ya. Dua-duanya itu sebenarnya sama-sama framework aja gitu ya. Framework untuk membuat aplikasi seperti itu. Jadi pilihan-pilihan aja sih sama kayak ini ya mau pakai Matplotlib atau mau pakai Seaborn kan pilihan sebenarnya nggak mesti pakai dua-duanya kan. Jadi mereka saling apa ya kayak ya sama fungsinya gitu ya. Tinggal pilihan mana yang lebih lebih convenience atau lebih preference aja. Nah, Flash sama Streamlit juga sama gitu, sama-sama framework untuk bikin aplikasi gitu kan, aplikasi berbasis web ya. Nah, kalau Flash itu sebenarnya apa ya? Flash itu nanti pakai gini atau Streamlit atau Flash ya. Ya teman-teman tuh kan kalau kita nanti bangun machine learning ya, machine learning itu kan outputnya sebenarnya apa sih? Model ya, model gitu. Model yang kalau nanti kita kasih input keluarnya output gitu kan.
Kita ngasih input apa, keluarnya output. Apa outputnya itu berupa klasifikasi, kayak misalnya saya kasih gambar buah gitu ya. Dia ngasih tahu ini buah apa gitu ya. Atau sifatnya prediksi. Kalau kita kasih deret data, dia bisa kasih prediksi nextnya akan jadi berapa gitu ya, kayak gitu ya. Atau mungkin kayak di apa namanya, di natural, di apa, di LLM ya, kalau di kayak natural language processing, kita masukin bahasa Inggris keluar bahasa bahasa apa namanya, bahasa asing lain, bahasa Perancis atau bahasa Indonesia kayak gitu kan. Jadi model itu memproses input menjadi output kayak gitu kan. Nah, tapi kalau nanti orang mau interaksi dengan modelnya gitu kan, kan nggak nyaman banget kalau dia kasih apa, kasih inputnya berupa apa kali ya. Misalkan dia kirim berupa kayak apa ya, kayak manggil API gitu ya, jadi kayak coding gitu, semi coding, outputnya juga JSON gitu kan, nggak nyaman gitu ya. Ngirimnya JSON, inputnya keluarnya JSON gitu, atau ngirimnya CSV, keluarnya JSON gitu kan, eh, nggak nyaman gitu kan, sehingga perlu dibungkus dengan aplikasinya gitu ya, aplikasi yang membungkus model itu. Jadi kalau kayak teman-teman nanti pakai aplikasinya itu sebenarnya untuk bungkus modelnya ya, bungkus model yang sudah dijadiin di training kayak gitu. Nah, jadi nanti prosesnya gini, misalnya bikin model apa nih? Model kayak kemarin bikin computer vision ya. Kalau nanti dikasih gambar input buah gitu misalkan, terus dia tahu buah ini busuk atau baik gitu kan. Outputnya kan teks, inputnya eh, em, grafik gitu kan. Nah, modelnya ini yang sudah di training ya, kan di trainingnya di sini kan, di mana? Di Jupyter Notebook kan di training gitu kan. Sehingga dapat model nanti yang mungkin secara secara akurasinya sudah bagus gitu ya, seperti itu. Nah, model ini nanti yang dipakai itu kan. Tapi kan orang nggak mau pakai model mentah gitu ya, nggak nyaman banget ya. Modelnya ini nanti bisa kita ekspor gitu kan, jadi suatu file. Salah satu caranya ya, diekspor jadi suatu file. File ini nanti yang dipanggil oleh si Streamlit ataukah si Flask gitu. Dia akan load lagi modelnya. Jadi modelnya di save ya, jadi output file. Model itu di load oleh Streamlit ataukah Flask nanti ya. Gambar yang diambil dari Streamlit atau Flash itu nanti disampaikan ke modelnya untuk dia baca gitu ya, gambarnya dibaca sama dia, kasih input gambar, outputnya berupa klasifikasi gitu kan, kayak gitu ya. Nah, nanti mungkin belajarnya begitu, meskipun nanti cara manggil model nggak cuma gitu ya, ada banyak cara, tapi kita nggak mungkin nggak belajar itu. Mungkin kalau nanti kita taruh di cloud gitu ya, kalau kayak di IBM, IBM apa namanya, Watson gitu ya, atau di Google Vertex AI namanya ada juga, atau di apa, di AWS namanya SageMaker gitu kan. Jadi model itu nggak perlu kita save ke file, kita langsung upload ke production kayak backend gitu. Kita nanti panggil API aja ke sana gitu ya. Tapi kan kita mesti hosting dulu itu kan. Itu bisa juga caranya begitu. Nah, tapi nanti teman-teman ya akan lebih mudahnya model dari training di apa, di save jadi model file ya, di load pakai Streamlit ataukah pakai Flash. Jadi mau pakai Streamlit atau Flash bisa gitu ya. Cuma beda codingnya aja nanti, codingannya. Dua-duanya sama sama outputnya web. Em, oke. Kalau tadi tadi pagi kan sempat belajar itu ya. Kayaknya lebih mudah Flash atau ini atau si Streamlit nih kira-kira. Akan mau pakai yang mana gitu ya. Nah, jadi kalau yang teman-teman kan ada yang ini ya, bikin projectnya kan computer vision tuh ya. Computer vision mereka inputnya gambar ya, mesti ngambil gambar dari mana? Kamera. Oh, sebenarnya mau Streamlit mau Flash dua-duanya bisa gitu, ngambil dari kamera itu bisa. Jadi nanti cara kerjanya nanti mungkin bikin app dengan Streamlit, bukan app ya, bikin aplikasi dengan Streamlit atau Flash, bikin satu tombol gitu ya. Pada saat itu kan dia capture jadi image ya. Image itu disimpan ke file, filenya itu dikirim ke model gitu ya. Modelnya akan predik gitu ya, predik ini klasifikasinya apa atau classified ya, klasifikasi dia jadi apa kayak gitu, kategori apa kayak gitu ya. Nah, kalau mungkin kemarin kelompok siapa yang bukan computer vision gitu kan, itu juga sebenarnya lebih
lebih mudah lagi ya kalau nggak, apalagi kalau nggak, apalagi kalau datanya ada ya. Karena kan teks ke teks ya, bukan ke gambar ya. Kasih sederetan apa data berupa CSV gitu kan, terus kirim ke model, nanti modelnya predict gitu ya, atau classify seperti itu. Itu lebih lebih mudah lagi, tapi memang PR-nya datanya gitu kan. Oke. Nah, untuk Flash atau Streamlit ada yang mau ditanya dulu nggak di sini? Kalau ada pertanyaan silakan ya. Ada, silakan. Kalau nggak ada, oke, kita coba lihat satu contoh kode ya. Oke, ini, oh ya teman-teman, kalau misalnya nanti mau pakai Streamlit kan ya, jadi mau pakai Streamlit atau Flash, dua-duanya bagus gitu ya. Em, kalau kalau Flash itu lebih ke HTML banget, jadi kalau kita yang biasa programmer HTML yang tahu tag-tag HTML gitu, pakai Flash akan lebih familiar sih gitu ya. Kalau Streamlit itu lebih ini apa namanya? Dia nggak pakai tag-tag HTML gitu, mainnya kayak Markdown yang kemarin ya dikasih lihat ya. Jadi nggak, tag HTML-nya nggak kelihatan visual gitu, tapi pakai pakai codingnya si Streamlit itu sendiri ya untuk bikin visualnya gitu. Nanti kita coba lihat ya di sini ya. Oke, jadi mungkin dari sini ya. Nih, nanti teman-teman ya kalau mau bikin Streamlit kayak gitu, bagusnya gini, bikin satu environment dulu di sini ya, environment baru misalnya Streamlit gitu, agar packagingnya itu kita bisa siapin khusus untuk Streamlit kayak gitu kan. Jadi bikin dulu di sini ya, kayak gini nih, create environment gitu ya. Terus nanti di sini packagingnya bisa dicari, ditambahin di sini ya. Kan kalau pakai Conda ya, kan kemarin pakai Conda tuh. Jadi kalau Conda itu nanti nginstal packagingnya bisa lewat sini ya, dicari aja Streamlit gitu. Karena kalau kita nggak bisa import kalau belum ditambahin di sini ya. Kayak gini centang gitu ya. Atau kalau mau pakai command line ya, command line-nya itu begini. Ini kita coba masuk ke setelah pencet tuh sebentar ya. Ya ini kan kita masuk terminal ya. Nih perhati di sini ya. Oke, kalau pip kan dia begini kan pip install gitu kan. Kalau pakai yang VM ya, apa namanya Streamlit gitu kan. Kalau mau import Streamlit gitu ya. Nah, tapi kalau Conda dia nggak pakai pip, dia pakai Conda install gitu ya, Streamlit gitu. Beda, jadi nggak akan nyambung tuh kalau teman-teman pakai Conda terus pakai pip kok nggak jalan-jalan gitu, error terus gitu ya. Karena library-nya diinstal pakai pip, harusnya pakai ini gitu ya. Ini beda. Ini pakai yang VM kemarin, kalau ini pakai Conda kayak gitu. Atau kalau mau lebih mudah, misalnya dari sini, Streamlit gitu ya. Kalau yang Flash, bikin lagi Flash gitu ya di sini. Kita mau gabungin juga nggak apa-apa sih. Kalau ini aku pisah Flash nanti di sini gitu ya. Jadi kalau sampai ada konflik-konflik versi gitu, gampang ininya Flash gitu. Nah kayak gini kan. Ini Streamlit. Ini yang udah diinstal apa aja Streamlitnya gitu ya. Streamlitnya di sini udah diinstal. Ini kan Streamlit. Terus apalagi di sini diinstal juga Jupyternya, notebooknya gitu ya. Jadi di sini ada notebooknya nanti. Ini ya, Jupyter dashboard, terus notebook ya kayak gitu. Nanti bedanya apa di sini perhatiin deh. Ya, di sini ada ininya nih, 7 notebook ya. Beda sama yang ini nih, yang atas ya, ini misalkan. Karena yang lama nih. Ya, ini kan nggak ada ya. Jadi kalau kita mau masing-masing ini ada Jupyter notebooknya, kita mesti import di sini. Apa di install gitu ya. Jadi kalau kita mau pakai Jupyter notebook itu bisa lewat sini kan.
ini ya Jupyter Notebook ya. Tapi kalau kita Streamlit kan nggak pakai Jupyter Notebook ya, kita pakai pakai VS Code gitu karena kita nggak baris berbaris gitu kan. Kita mau run sekalian ya. Jadi kita pilih yang ini nih terminal gitu ya. Nah, ini udah ada informasinya udah sesuai untuk si Streamlit. Kan masuk begini kan. Oke ya. Kalau nanti masing-masing bikin lokasi foldernya di mana gitu ya. Ya, ini ada beberapa contoh aplikasi. Kita lihat Hello World-nya dulu deh. Ya, kalau kita pakai code kan gini ya. Code, ini ada aku masuk ke aplikasi Hello World. Kita lihat basic codingnya ya. Code titik. Kita masuk ke VS Code. Ya, gini ya. Ini Streamlit nih ya. Isinya, nah ini kan beda ya stylenya ya. Kita lihat nih Streamlit. Mungkin udah belajar juga kan. Karena kita sudah install, kita bisa import Streamlit-nya ya. Import Streamlit SST gitu. Kemudian di sini ada apa? Ini bikin kalau di HTML ini title ya. Ini H1 gitu. Eh, yang H1 yang ini ya, header ya. Ini teks biasa, ini subheader mungkin ini H2 kayak gitu kan. Ini markdown gitu ya. Jadi ini kan sintaks ya. Ini sintaks ya buka dokumentasi ya, buka referensi gitu ya kalau mau kalau belum hafal gitu ya. Referensinya bisa dicari di sini ya. Ini ya, dokumentasinya aku sering cek nih. Jadi nggak perlu dihafalin ya. Kontak aja di situ. Tapi tahu cara pakainya. Tuh ya. Ini udah jadi nih misalkan ya. Jalaninnya gimana? Tadi udah diajarin juga kan? Kita masuk ke komen prompt-nya lagi ya. Ke ini tadi kan. Ini jangan bingung ya, banyak banget ya. Ini tadi ya, Streamlit ya ini ya. Tuh, environment-nya. Jadi ini tadi kan main PY kan? Saya tinggal jalan aja Streamlit, run gitu kan. Main.py. Nah, dia akan buka. Nah, kayak gini tampilannya ya jadinya ya. Kayak gitu kan. Mana VS Code-nya ini? Ya, kayak gini. Gambar codingnya ya. Title gitu ya. Jadi begini dia ininya ya. Ini kan HTML nih kan. HTML nih sebenarnya kalau kita apa namanya inspect ya. Ini HTML view page source. Nah, ini kan kalau kita perhatiin di atas ya. Nah, ini kan HTML code ya kayak gitu kan. Tapi kita nggak ngetik HTML-nya ini gitu kan. Kita pakai kodenya si Streamlit ini ya. Jadi kita mesti tahu kalau mau title apa, std.title gitu ya. Subheader itu yang ini ya. Teks itu jadi outputnya begini gitu kan. Markdown jadi outputnya begini kayak gitu-gitu. Ini kalau kita lihat di sini ya. Ini apa sih sebenarnya tagnya? Oh ini span aja gitu kan. Bukan H1 ya kayak gitu ya. Nah ini Streamlit kan kayak gini ya. Oke tinggal nanti ya variasinya di sini apa gitu yang bisa dibikin ya. Nah kita lihat contoh Streamlit code yang lain lagi ya. Ini stop ya. Gitu. Nah ini bisa bikin kayak gini juga nih. Yang contoh yang lain. Nah ini agak sedikit kompleks ya. Jadi kalau awal-awal mungkin kalau nggak dibaca benar-benar agak mabuk juga sih lihatnya rame. Tapi kalau udah dibaca mungkin jadi tahu. Sorry bukan ini salah codingnya. Karena ini oke kayak gini ya.
Ya, coba deh perhatiin coding yang ini. Ini ngapain sih sebenarnya? Ya? Streamlit, oke. Def main. Def main. Ini apa sih? Bikin fungsi ya. Kan di Python dibikin fungsi main kan? Bikin fungsi main. Fungsi main ini nggak akan dipanggil. Ya kan? Ini nggak akan dipanggil kecuali ada yang manggil. Yang manggil itu siapa? Yang manggil yang di bawah ini. Ya. Kalau ini kan dia nggak ada di dalam fungsi apapun ya. Ini kan di luar. Tapi ini dia akan dipanggil kalau ini global variable ya kayak gini ya. Sama dengan main. Artinya nanti di main thread-nya ketika ini di Python dot apa main.py ya, dia akan cek oh ini main thread gitu. Dia akan panggil main function ini kepanggil gitu kan. Kepanggil ini dijalanin nih. Ya st ya streamlit ya title button demo terus bikin if button st.button ini tombol ya klik me jika st.button klik me ini diklik gitu kan dia akan nampilin tulisan ini dan nampilin image ini. Ini sederhana ya kayak gini ya coba kita jalanin ya. Nah jalaninnya juga selain di sana bisa juga lewat sini nih. Ini kan ada terminal ya. Kalau nggak mau switch ke sana lewat sini terminal nih. Kode ini terminal nih muncul begini. Coba kita coba dari sini ya. Remote run. Oke. Nah kayak gini kan. Ada title sama tombolnya. Ini ya. Title, tombol. Di sini tampilin. Tapi ini if. Artinya kalau diklik gitu ya. Kalau diklik akan tampilin ini dan ini. Klik coba. Ya gini kan. Gitu ya. Mudah kan ya. Nah ini kalau ada pertanyaan nunggu ya. Sambil ada pertanyaan silakan. Kita lihat coding yang lain lagi ya. Terus kan kemarin tuh teman-teman saya lihat waktu dibikin UI UX-nya ya, itu ada yang kayak mobile apps ya, kayak gitu kan ya, kayak kayak web, kayak mobile apps gitu. Nah kan nggak benar-benar bikin mobile apps kan sebenarnya, karena beda lagi tuh kalau mau bikin mobile apps bahasanya yang pelajarin mungkin nggak bisa pakai Streamlit ya, tapi pakai kayak React Native ya atau Flutter. Kita nggak pelajari di apa di kelas ini gitu ya, atau pakai native apa Kotlin gitu ya, atau Swift yang native-nya ya. Nah, tapi kalau mau sekedar mau ngikutin tampilan kayak gitu pakai Streamlit juga bisa gitu atau pakai Flash juga bisa. Kira ini contohnya. Jadi Android screen gitu ya. Lihat ya. Jadi web sebenarnya web ya. Web tapi dibikin apa namanya kayak responsif kalau ditampilin dalam mobile apps ya tampilannya bagus gitu kan. Nah, ini sebelum baca coding yang panjang ini ya, kita coba jalanin dulu ya. Maksudnya biar tahu dulu maksudnya apa. Gimana Streamlit gitu kan. Kan apa main filenya main py ya tadi kan. Tergantung ya kadang-kadang mau namain, namain main mau namain app.py juga monggo aja. Oke belum loading ya tentu ya apa udah kayaknya bukan bukan ini ya. Nah, tadi di stop dulu berarti sebenarnya. Nah gimana ya. Dari sini aja ya coba ya. Android screen Streamlit gitu ya run main.py. Nah kayak gini ya. Ini kan kalau ditampilin di desktop begini munculnya kan, tapi kalau ditampilin di mobile apps nanti dia contohnya gini. Contohnya pakai iPhone ya, pakai apa? Samsung. Nah, kayak gini kan ya mirip-mirip app lah gitu kan. Jadi begini tampilannya. Meskipun ini bukan app nih web ya. Kalau mau app beneran eh, nggak bisa pakai Streamlit atau pakai Flash ya, harus pakai bahasa untuk bikin app. Nah, ini kita isi misalnya caranya. Ini sebenarnya nggak ada respon apa-apa sih. Oh, ada gitu ya. Codingnya ya kita lihat ya. Codingnya kita tutup dulu.
Grup rameannya. Hmm, Gini nih. Ya, tinggal coba dipahamin aja ya kode kayak gini ya. Import Streamlit ST gitu ya. Streamlitnya yang atas ya. Ini request sama Panda dipakainya ya buat apa ya? Buat yang lain ya. Kita lihat di sini ya. Fetch data. Sebentar ini kode yang tadi bukan ya? Oh benar-benar kode yang tadi ya. Oke, bacanya dari mana sih sebenarnya? Dari main kan? Ini ya. Dari sini dia panggil main. Ini ketika dijalanin ini pertama kali kepanggil ya. Dia manggil ini main kan? Main dia ini nih yang dieksekusi nih. Nampilin IP data display gitu, fetch data gitu ya. Sorry. Ini, oh sorry, kodenya bukan yang itu. Ini nih, sorry. Ini ada banyak nih, aku tutup dulu deh. Jadi Kak, salah tuh. Ini ya, ini yang Android tadi. Coba kita jalanin deh, sambil biar nggak bingung. Ya, gini ya. Nih, ya coba dibaca deh, dihubungkan ya. Import Streamlit ST, import biasa ya. Ini dijalanin pertama, main, dia manggil ini nampilin login screen yang ini gitu kan. Ini nampilin image, ini nampilin welcome, yang ini minta text input ya. Yang ini minta teks password, yang ini minta nampilin login, dan jika diklik maka ini dieksekusi. Jika admin password maka login successful. Jika bukan admin dan password maka error kayak gitu kan. Gampang ya bacanya ya. Gini ya. Jadi nanti kalau teman-teman mau bikin apa? Web nanti kan web untuk mobile gitu ya, bisa pakai ini gitu. Ya, jadi web web sih, cuman kalau dibuka di app agak bagusan ya, agak mirip kayak gitu ya. Nah, gampang ya Streamlit ya. Nanti tinggal bikin ini sih sebenarnya apa? Kalau yang computer vision artinya bisa nggak kita bikin tombol ketika diklik gitu ya, nanti dia ngambil gambar dari kamera, gambarnya itu disimpan dulu ke file ya, ke file, nanti filenya itu baru yang akan apa ya? Jadi parameter untuk ke modelnya, model yang di training ya kayak gitu. Nanti modelnya ketika dapetin input file gambar itu dia ngasih output berupa teks kayak gitu kan urutannya. Klasifikasi ya sebagai apa tuh, oh buah yang baik, buah yang nggak baik itu, atau kayu atau apa kemarin tuh bisa kayak gitu. Jadi coba mulai coding-coding ya dengan Streamlit dari yang simple dulu, terus cari tahu coding ngambil gambar dari kamera kayak gitu ya nanti ya, mulai dicicil aja gitu. Oke, so far ini Streamlit ya, bisa diikutin nggak atau ada yang mau ditanya nggak, monggo, terkait ini ada Kak mau nanya, ya, misalnya silakan. yang buah-buah tadi itu kalau misalnya kameranya secara real time bisa nggak Kak? Gimana secara real time maksudnya? Iya, klasifikasi buahnya itu secara real time kalau kita arahkan ke kameranya itu dia langsung muncul gitu pendeteksinya. Hmm. Oh gitu, mau real time ya maksudnya, nggak pencet tombol dulu. Iya gitu Kak. Bisa aja sih ya, bisa. Itu berarti gambarnya di stream gitu kan, gambarnya itu dikirim ke modelnya sebagai streaming, cuman agak lebih kompleks aja misal nanti ininya, codingnya ya. Bagusnya sih urutan deh bikinnya, misalnya dari yang sederhana dulu, yang Mm-mm. nggak real time dulu ya,
Iya. Yang penting kan nge-training modelnya dulu kan. Model udah jadi, udah bisa klasifikasi dengan benar. Gambarnya save ke file dulu, sampai dia bisa output gitu kan. Nggak real time kan. Chat Heeh. tombol, kayak ngambil foto. Nah kalau itu udah berhasil, baru nanti codingnya ditingkatin lagi yang real time gitu. Jadi nggak langsung gitu. Nangkep ya. Nangkep Kak. Jadi step by step berhasil nih. Nah, modelnya udah bener dulu ya kan. Model bener kan tinggal biar inputnya enak gimana nih. Satu, nggak usah real time dulu. Capture image ya, foto, simpan ke file, kirim ke model, baru nanti outputnya kan. Itu udah berhasil, baru naik level lagi kan, bikin yang real time gitu. Nanti kalau langsung loncat ke atas, ternyata masalahnya bukan di real time ya, masalahnya model aja belum bener gitu kan. Jadi habis waktu di situ. Bikin yang nggak esensi sih, menurut gue belum bukan 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 esensi machine learningnya gitu kan, seperti itu kan. Esensi machine learning kan bangun modelnya gitu kan, seperti itu. Jadi dibikin step gitu, misal bikin versi satu, versi dua gitu, dua real time, yang satu yang enggak kayak gitu. Tapi bisa sih, misal ya, tinggal ini aja, itu tinggal codingnya aja. Tapi dengan ini bisa, dengan Streamlit bisa. Oke, baik Kak. Terima kasih Kak. Oke, ya. Monggo, ada lagi yang mau ditanya? Oh ya, yang kelompok kemarin 35 ya. 35 itu udah ketemu belum mau pakai mau ide apa jadinya? 35. Kalau 35 kemarin dengan Dimas ya. Dimas timnya udah ketemu, idenya jadi gimana? Oke, Dimas ada atau yang lain dari tim 35 udah sampai dapat ide baru belum? Atau idenya maunya jadinya gimana tuh? Kalau yang kelompok 31 sampai 34 mulai coba ini aja ya, koleksi gambar tuh. Karena data kan nggak gampang juga ya nyarinya ya, nyari gambar-gambar yang sesuai kan. Gitu. Jadi pada saat nanti bangun model udah tahu datanya bisa dipakai untuk training gitu. Oke Kak. Ya, dari 3 sampai 34 ya. Kalau kalau mungkin yang 35 apa idenya mesti dimatengin dulu nanti. Bisa berangkat dari data yang ada ya. Data yang ada yang kemarin di sharing link-linknya cari di situ di Kaggle atau di mana ya? Banyak kemarin ya linknya ya di Kaggle atau di mana di sini ya. Di macam-macam ini di Kaggle kan udah banyak sih sebenarnya di sini bisa dicari juga yang bisa jadi apa ya bisa jadi data dummy ya data bukan data dummy sih data real cuman dalam konteks project ini yang bisa dipakai untuk bangun model yang mungkin diharapkan terkait apa kemarin pabrik-pabrik gitu kan ya tapi cari dulu datanya di sini yang sesuai yang mana gitu ya sekarang nyari data pabrik yang real tentu susah kan kalau mesin ke pabrik beneran kan minta gitu ya oke nah mungkin terakhir aku mau kasih lihat soal Flash ya karya Flash oh ini oke ya kita lihat perbandingan kode Flash tadi kan kita sempat lihat lihat ya. Hmm, biasanya pakai Linux, Mac jadinya suka LS sendiri di sini salah ya. Ini Windows yang ini, platform ini OS Windows. CD Hello World, CD Hello. Oke. Nah di Windows nggak bisa nih kode titik gitu. Jadi kadang-kadang suka jadi salah nih dari sini bukanya. Ini Flash ya kita lihat ya. Nah Hello World-nya dulu yang paling gampang ya, yang paling basic dari Flash. Yes kayak gini ya. Ini Python juga sama kan? Ini Python sama, cuman
library-nya atau framework-nya pakainya Flask. Gini nih ya. Dia mulainya dari mana? Ketika di running ini mulai dari sini dibacanya ya. Jika ini main thread gitu kan, ini kan global variable sama dengan main apa kayak value-nya gitu ya. Maka dijalankan app run. App run app run app-nya ini dari mana? Dari ini ya. App sama dengan Flask. Flask-nya dari mana? Dari sini gitu kan. Library yang diimport. Flask name. Ini global variable. Ngambil dari environment variable gitu ya. Terus di sini bikin root. Ini kan web base kan. Artinya kalau nanti HTTP IP-nya atau domainnya slash gitu, maka function ini yang dipanggil. Dia akan nampilin hello world gitu kan. Nah, kayak ini kan sintaksnya gayanya Flash ya. Kalau gayanya Streamlit kan beda tadi ya. Coba jalanin ya. Ya, ini kan filenya namanya ls dir ya. Main.py ya. Kalau ini di Python aja gini Python main.py. Nah, back dulu ya ke ininya ya. Tadi aku bikin environment ini nih di sini Flash ya. Jadi yang ada flash-flashnya yang relevan aku import-import dulu apa install-install dulu di sini sehingga nanti environment-nya itu cocok buat itu gitu ya. Kita jalanin ya. Ya 5.000 kita coba lihat. 127 localhost 5.000 ya. Tadi udah ada ini. Ya, baru gini hello world ya. Sederhana kan? Kita lihat codingnya lagi ya. Hmm. Ya, ini codingnya ya. Kayak gitu. Nampilin hello world. Kalau slash aja gitu kan. Ini kan slash aja nih di atasnya. Oke. Kita lihat yang lebih kompleks lagi sedikit. Kita tutup ini ya. Hmm. Oke. Ini kita lihat gini nih. Codingnya dulu. Page with button. Select folder. Ini ngapain sih sebenarnya ya? Nah, ini kan HTML ya. Kita lihat. Ini maksudnya apa? Biar gampang kita jalanin dulu deh. Python main. Oke. Oke. Kita jalanin. Ini codingnya. Jadi ngapain sebenarnya ya? Ini ya nampilin halaman kayak gini kan. Plus button demo. Ya ini kan kalau perhatiin ya. Ini HTML ya. HTML page nih. Jadi agak beda dengan Streamlit yang nggak mesti tahu HTML tag. Kalau di sini kita mesti tahu HTML tag. Kalau yang senang main HTML tag mungkin Flash cocok sih. Kayak gini kan kita bikin HTML head gitu ya, body, terus Flash demonya baru di sini nih gitu ya. Ya kan di sini kan. Terus ini apa? Karena ada button di kalau di HTML harus bikin form dulu dari sini ke sini. Ya kan button tuh, submit. Namanya klik me value-nya ini kan. Gitu ya. Kita coba klik ya. Ya nampilin gambar sama teks. You click the button. Sini, nah ini kalau ditandain pakai apa ya, kayak kurung kurawal persen gitu, script bisa kita sisipin di sini. Ini udah script kayak biasa main PHP gitu kan. Biasanya kan pakai tag kayak PHP gitu. Kalau ini pakai ini persen gitu ya. If image artinya apa? Kalau image-nya itu nggak false gitu kan, atau image-nya ada. Kemudian di sini H2 image tampilin. Kemudian image source image ya, grafik ini tag gambar ya. Source-nya dari variable image. Nah, ini ngambil dari mana? Ngambilnya dari
codingan gitu ya di sini. Di passing di sini kan image sama image nih gitu ya. Ini kan main ya. Kalau dijalanin urutan gini. Ini main dulu, dijalanin, dia panggil app run, terus di sini app route ya. Kalau dia slash kayak gini, slash biasa, satu slash, maka untuk method get atau post ini biasanya orang yang senang HTML, web programming, mungkin lebih familiar ini dibandingkan Streamlit. Ini eh, udah common seperti itu ya. Ketika dia di webnya pakai slash doang ya, URL slash gitu, baik metodenya get atau post ya, get request atau post request, maka ini dipanggil home-nya gitu ya. Dibikin variabel, diinisialisasi dengan none. Jika requestnya metode post, kan kalau kita klik tadi kan jatuhnya post ya di sini. Plop post. Taunya post dari mana? Bingung nggak nih? Postnya dari sini input type ini ya form post ya gitu kan. Ini memang kalau yang belum pernah programming web agak ribet ya. Tapi kalau udah sering baca ini sih enak, gampang gitu. Jadi mungkin kalau yang merasa ini ribet, mungkin bagusnya ke Streamlit. Tapi kalau yang merasa ini sesuatu yang familiar atau mau belajar ini, nggak apa-apa ke Flash aja gitu ya. Kalau dia post, maka ketika tombolnya diklik ya, post, maka teksnya tadinya nan diisi dengan you click the button, image-nya diisi dengan URL-nya. Terus returnnya dia akan render ya, template-nya dengan variabel ini ya, semua teksnya dipassing. HTML template dipassing ke sini. Ini HTML template kan tuh. Dipassing ke sini. Makanya dapat image-nya, dapat teksnya gitu ya. Dan ketika diklik tadi di render tampilannya begini kan, image sama teks gitu kan. Agak lebih kompleks ya. Sama-sama dia bikin gambar kucing kayak tadi. Kalau yang tadi gimana? Tadi codingannya si ini ya, si ini tadi si apa sih? Hmm, page with button. Ya, ini ya perbandingan codingnya nih. Kalau kita lihat ya, ini sama-sama bikin kucing tadi ya, sama persis. Cuman tadi ini pakai Streamlit ya, yang ini pakai Flash. Banyakan mana? Banyakan ini ya. Sama-sama bikin kayak gini kan? Sama persis, ya kan? Kalau tadi coba kita jalanin lagi nih, jalanin ya. Streamlit run, sama kan? Ya kan? Tuh. Nah, tapi ini dengan Flash, yang tadi dengan Streamlit ya lebih sedikit Streamlit codingnya. Ini dengan Flash gitu. Lebih kayak sedikit lebih kompleks ya. Kita mesti tahu HTML-nya gitu ya, mesti ini tahu tentang apa HTML programming ya, request post form kayak gitu-gitu mesti tahu. Oke. Ya ini Flash ya perbandingannya ya. Ya nanti tinggal dipilih aja lebih mau pakai yang mana tuh ketika modelnya udah jadi untuk interface-nya webnya mau pakai Flash atau Streamlit. Kita lihat lagi eh CD API callable. Nah ini contoh coding Flash yang lain ya. Ini biasanya nanti kalau kita bangun mesin learning, bikin mesin learning, bangun eh, aplikasi untuk manggil model mesin learning, kan ada dua tadi kan. Satu, modelnya di save sebagai file, nanti di load dengan Flash atau ke si Streamlit. Yang kedua, modelnya di hosting ya, di mana gitu ya, di cloud misalkan, terus nanti API call ke sana gitu kan. Nah, kalau API call artinya ya dengan Flash maupun Streamlit harus panggil API-nya gitu kan. Nanti outputnya kayak returnnya apa kayak JSON yang mesti dibaca gitu ya. Passing parameternya ke sana juga.
apakah dengan eh, JSON atau POST gitu ya, atau GET bisa kayak gitu kan. Nah, ini tadi sebentar ya, aku mau mana ya? Oh, ini file open. Nah, ya, ini nyari path di mana tadi? Oh, ya, ya ini jadi ini sudah ini aja ya nggak usah terlalu dipusingin ya, ini ngasih contoh aja. Plus untuk manggil API call gitu. Ini bacanya dari mana? Dari bawah ya. Dari sini bacanya. Main dijalankan, terus dia ngapain? Apron, terus route-nya yang ini kan kalau slash, kalau nanti slash apa namanya HTTP-nya ya di browser kan nggak ada cut-nya ya. Yang ini berarti route-nya. Ini dijalanin, ini ngapain? Ini ngambil fetch data. Fetch data dipanggil ya, data sama fetch data. Fetch data ngapain di atas? Oh dia panggil di sini request get. Nah ini manggil API ini ya. Kayak gitu. Dapat responsnya di sini responsnya nanti di return sebagai JSON ya, respons JSON data di return ke yang manggil Vesta ini ke sini kan datanya nanti jika datanya ada nggak kosong maka datanya taruh ke data frame DF. DF-nya dirubah ke HTML jadi tabel HTML. Tabel HTML dipasing ke template index HTML. Di passing ke index HTML itu mana yang ini. Datanya data frame-nya dipasing ke sini gitu kan. Ini HTML lagi ya mesti tahu kalau di Flash. Di sini nih tampil di sini. Jadi kalau ini kita jalankan Python run eh oh Python main PY nggak pakai run. Ya, oke. Ini ya. Nah, ini nampilin data yang dipanggil dari API ya. Kayak gitu. Datanya dari API. API-nya API yang ada di ini URL-nya ya. Gitu ya. Nah, di Streamlit juga bisa ya kayak gini. Ini nanti jadi ini bayangin ini API yang ke model machine learning yang di host gitu ya. Jadi modelnya udah di training, di hosting di mana gitu ya, di cloud atau di lokal gitu. Terus nanti panggil ke situ ya. Ke return-nya adalah kayak gini contohnya. Ini contoh aja sih. Kalau klasifikasi ya cuman baik, jelek, gitu, gitu dua klasifikasi kayak gitu kan. Tapi ini contoh manggil API. Nah, ini agak sedikit lebih ribet ya kalau nanti modelnya mau di host gitu ya. Mesti di host di mana misalkan modelnya mau di host di kayak tadi di Google Cloud Vertex AI ya, atau mau ditaruh di mana? Di Amazon gitu ya, SageMaker atau yang lain-lain. Jadi masih belajar dulu itu sih. Atau kalau mau gampang nanti modelnya di save ya, jadi file, kemudian di load aja. Nah, itu belum belajar ke sana sih. Ini untuk bayangannya aja ya. Di load ke Flash atau di Streamlit gitu ya. Habis itu nanti bisa dipakai buat prediction atau classification. Oke, ini contoh ya perbandingan Flash sama Streamlit aja. Mulai kebayang kan mau pakai yang mana? Oke, kalau ngeliat begini lebih senang pakai mana nih? Flash atau Streamlit kira-kira? Ada yang punya pendapat? Monggo. Atau mau pakai yang lain? Jangan nggak mau pakai Streamlit, nggak mau pakai Flash, mau pakai apa nih? App ya, Flutter gitu ya. Monggo aja, nggak apa-apa. Tapi jadi PR sendiri belajar apa codingnya Flutter ya. Ada yang pernah belajar kayak gitu nggak? Flutter gitu ada yang pernah belum? Flutter atau React Native gitu di app.
Belum ya? Kalau mobile apps ya pakai itu ya. Kemarin tuh aku lihat di apa di Prodev kan ada yang bikin UI UX ya, bagus-bagus gitu. Cuman kan itu baru desain kan. Kalau kita mau bikin jadi aplikasi, ya effortnya lumayan gitu ya. Kalau misalnya mau pakai Streamlit gitu kan, coding-codingnya harus gimana biar tampilannya persis kayak si UI UX-nya gitu kan. Pakai Flash juga codingnya harus gimana biar tampilannya sama persis kayak gitu, kayak di UI UX-nya itu. Kalau mau seperti itu ya. Tapi sebenarnya kalau di machine learning, fokus kita sebenarnya yang penting bikin model, jadi ya bikin interface sederhana aja, nggak usah terlalu kompleks kayak yang di UI UX-nya. Asalkan bisa orang bisa ngasih input, dapat outputnya, itu udah oke gitu ya. Tapi kalau mau dipoles lagi tampilannya sampai persis kayak yang di UI UX-nya ya monggo aja. Cuman mesti belajar banget tentang ini ya, tentang Streamlit-nya gitu ya, biar tampilannya codingnya seperti apa, biar tampilannya proses kayak gitu, atau di Flash-nya HTML biar tampilannya proses kayak gitu ya, kayak gitu. Mungkin effort di sana yang lumayan juga sih, selain mesin learning-nya. Oke, ini materinya aku udah sampein ya hari ini, reviewnya. Kalau ada pertanyaan silakan. Udah 9:30. Streamlit itu cuma bisa untuk web ya. Streamlit itu web ya, web. Jadi kalau mau bikin app jadi bukan bukan app ya, kayak web web apa app berbasis web gitu, nggak native. Oh, oke. Mm-mm. Iya, oke, kelihatannya mungkin kalau lihat kompleksitinya ya, kalau teman-teman mau lebih gampang ke Streamlit sih kelihatannya ya. Tapi kalau untuk orang yang sudah paham, familiar dengan HTML banget gitu, pakai Flash lebih lebih mudah gitu ya, nggak perlu ngapalin codingnya sih siapa, nggak perlu ngapalin codingnya si Streamlit, tinggal desain aja pakai HTML apa ya, designers gitu kan, dapat HTML-nya kayak dari bisa tuh ekspor HTML kan, dapat HTML-nya bisa dipasting paste ke sini gitu ya, langsung mirip deh itu tek ya kan, sama HTML kan Figma bisa tuh ekspor HTML jadi begini kan. Kalau di Streamlit kan nggak bisa diekspor ke Streamlit ya, jadi Streamlit harus coding benar-benar biar persis tampilannya kalau mau tampilnya persis ya. Tapi goal kita sebenarnya belajar machine learning tuh nggak ke situ. Yang penting bagaimana bikin modelnya, itu yang paling penting ya. Bikin modelnya eh, sesuai dengan goalsnya apa ya, kalau klasifikasi dengan data yang kita kasih ke modelnya, ke apa ke Python untuk di training gitu ya. Dapat modelnya udah akurat, terus kita kasih input dan prediknya benar, itu udah oke sih. Tampilannya monggo gitu ya, mau dihias kayak gimana silakan aja gitu ya. Fokusnya ke situ, belajar AI machine learning ya, bukan bukan belajar coding web yang baik. Enggak gitu ya. Boleh tapi enggak ke situ fokus fokus pelatihan ini gitu kan. Kita kan judulnya pasti AI, machine learning dan cyber security gitu kan. Bukan bikin web gitu, enggak. Web itu hanya bonus aja, tambahan aja gitu. Atau bikin app enggak juga gitu. Oke ya teman-teman. Ada lagi pertanyaannya silakan. Udah ngantuk ya, udah malam ya. Ini dokumentasi Streamlit aku sharing di chat ya. Ini satu lagi dokumentasi. Ini di googling aja sih ketemu sih sebenarnya ya. Apa tadi? Plus ya, cari di sini ya. Ini aku sharing di chat. Itu ya, dicatat aja karena kalau ditutup nanti hilang tuh link-linknya. Oke, saya, oke. Kalau aku rasa materinya udah cukup ya untuk malam ini. Kalau masih ada pertanyaan, monggo. Kalau memang nggak ada, bisa kita tutup sih.
Kakak boleh minta codingan gitu. Mm-mm. Contoh codingan Boleh, stream boleh. Yang mana? Yang mana nih? Yang Flash, yang Streamlit. dua-duanya. Oke, nanti aku sharing via chat aja ya, via chat Discord ya. Oke, makasih Kak. Karena kalau di sharing di sini aku mesti pindahin dulu ke Git dulu ya. Ini belum aku masukin ke Git. Kalau di copy paste ke sini kan bingung kan. Di copy paste di chat gitu ya Iya, berantakan nanti. Masukin ke Git dulu nanti aku sharing linknya ya, gitu ya. sip. Oke, nah ini untuk teman-teman ya ini PR nih sambil belajar ya. Untuk teman-teman nih sambil ngelatih coding Git Streamlit-nya, coba deh nanti bikin ya yang computer vision pakai Streamlit, bikin coding untuk baca kamera gitu ya, pakai Streamlit. Jadi outputnya gitu, kamera dibaca, dapat gambar, simpan sebagai file dulu. Itu aja dulu. Nanti kalau udah itu satu step berhasil, tinggal kirim gambarnya ke model gitu ya. Ke model nanti bisa kasih prediksi. Itu udah berhasil, nanti baru bisa bikin yang real time gitu. Karena kan kita bikin modelnya aja belum kan, ya kan. Jadi step by step aja. Itu ya, sambil ngelatih coding Streamlit-nya tuh. Jadi nggak apa ya sambil belajar sambil bikin sesuatu yang akan dipakai untuk projectnya. Gitu ya. Yang untuk kelompok 35 monggo modelnya dimatengin lagi ya. Eh, yang kemarin problemnya di data aja. Kalau datanya bisa dapet dari yang link yang dikasih, boleh lanjutin aja. Tapi kalau enggak, mendingan di matching dengan data deh. Gitu ya. Kalau enggak nanti mentok di data. Apa yang mau di training gitu kan, nggak ada datanya. Dan dari 31 sampai 35 mulai dikumpulin gambarnya ya. Nanti boleh kelihatan tuh gampang nggak sih cari gambarnya ya. Boleh cari di Google ya, silakan. Atau mau dipotoin satu-satu juga boleh ya. Ini ada kayu, ini ada buah gitu ya. Silakan gitu ya. Jadi udah mulai dikumpulin. Oke, eh, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak, aku rasa udah cukup ya malam ini. Udah malam weekend ya, besok mau istirahat kali ya, capek ya, minggu. Izin tanya apa boleh? Irsyad, oke, monggo Irsyad ya. Untuk link absensi mentoring kali ini gimana, Pak? Ini di chat tadi aku udah sharing di atas, di chat deh. Oh, Ah, oke, Pak, terima kasih. Soalnya ada ya? tadi RTC, Ah, Pak, jadi riset. oh, sorry, hilang ya. Mau di sharing lagi. Gak apa-apa, Pak, nanti aku coba minta ke teman yang lain aja. Makasih, Pak. Ini nggak apa-apa, aku paste lagi ya. Oke, jangan lupa ya absensinya karena benar-benar ini loh, aku diminta di mendata ini. Kalau yang nggak absen, meskipun datang ya nggak absen gitu. Karena patokannya ke sini gitu ya. Mungkin besok atau kapan nanti aku sharing rekapnya ya absensi di Discord. Monggo kalau memang merasa hadir tapi dicatatnya nggak itu dikasih tahu aja gitu ya. Oke, ada lagi? Kalau nggak ada kita tutup ya malam ini ya. Sama ini lagi Kak, rekordan Mm-mm. mentoring kemarin sama yang ini bisa di-share nggak, Kak? Oh videonya boleh boleh. Iya. Ya. Oke. Oke, makasih Besok aku Kak. sharing ya. Ya. Di ini dulu. Hmm. Kayak Ana ya. Tadi yang minta video Ana. Kalau yang tadi minta coding siapa? Namanya? Salsabila Laura. Oh Sasabila. Oke. Iya iya. Oke ya. Thank you semua. Nggak ada ini nggak ada pertanyaan lain lagi. Pertanyaan lain lagi kan? Udah cukup ya. Oke. Kalau ada pertanyaan nanti bisa di chat aja. Monggo. Oke. Kalau nggak ada lagi kita tutup ya semua ya. Selamat malam ya semua. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ya tinggal Waalaikumsalam. besok istirahat ya weekend. Makasih Oke, Kak. yuk semua. Yuk sama-sama. Bye.